Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wanda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu perubahan wujud benda? Jika belum tahu, kita simak video ini sampai akhir ya. Perubahan wujud benda adalah proses berubahnya suatu benda dari bentuk sebelumnya yang meliputi ukuran, warna, bentuk, aroma, dan bau. Proses perubahan wujud benda ada yang bisa dilihat langsung dan ada juga yang tidak bisa dilihat langsung atau hanya bisa dicium aromanya saja. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Benda padat tidak mudah berubah wujud, dan untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam usaha. Contoh benda padat yaitu besi, batu, kayu, perhiasan, dan lain-lain. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Benda cair bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan, seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Benda cair memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Benda cair memiliki permukaan selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun, dan memiliki gerak gelombang yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angin dan gaya dorong. Dan yang terakhir ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Benda gas memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas yaitu oksigen, uap, angin, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada penyebab perubahan wujud benda. Yang pertama ada faktor biologi. Faktor biologi merupakan perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Contohnya, terjadi pada kayu yang lapuk akibat kelembapan dan mikroorganisme yang mengurainya. Yang kedua ada faktor kimia, yaitu perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang akan menghasilkan zat baru yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kimia, diantaranya pembakaran, yaitu kayu yang dibakar, dan pembusukan, seperti roti yang ada jamurnya. Dan yang ketiga ada faktor fisika, yaitu perubahan wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang melalui tampilan fisiknya saja atau dari penampilan luarnya. Contohnya, air menjadi es batu, lilin yang meleleh, dan air yang menjadi uap. Macam wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat. Sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas, dan juga tas. Yang kedua cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng, dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng, dan madu. Yang ketiga itu adalah
gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Macam wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat. Sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja, dan lampu, kursi, lemari, kulkas, dan juga tas. Yang kedua cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air, dan susu, oli, bensin, minyak goreng, dan madu. Contohnya sirup, air, dan susu, oli, bensin, minyak goreng, dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Pada video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa aja macam-macam dari perubahan wujud benda? Jika belum tahu, disimak sampai akhir ya videonya. Oke, yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Mencairnya benda padat ini diakibatkan panas atau kalor yang mempengaruhi zat pada benda, sehingga benda yang awalnya padat lama-kelamaan akan mencair. Contohnya, coklat yang meleleh akibat dipanaskan dan es batu yang mencair karena dibiarkan di ruangan terbuka. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda yang awalnya mencair menjadi benda padat. Ini bisa terjadi karena benda melepaskan panas, kebalikan dari mencair. Contohnya, lilin yang mencair akan membeku kembali karena lilinnya padam, dan air yang membeku karena dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi zat gas. Proses menguap juga memerlukan panas atau kalor. Menguap juga terjadi di tubuh manusia. Contohnya, pada saat manusia berkeringat, atau contoh pada keseharian kita adalah air mendidih yang akan mengeluarkan uap. Keempat, mengembun. Mengembun adalah proses perubahan benda gas menjadi benda cair. Perubahan ini melepaskan kalor dalam prosesnya karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya, embun pada tumbuhan di pagi hari dan embun pada gelas kaca yang berisi air es. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah perubahan yang terjadi pada benda padat menjadi zat gas. Proses menyublim membutuhkan panas atau kalor agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi gas. Contohnya pada kapur barus dalam lemari atau pengharum mobil yang lama-kelamaan akan berbaur dengan udara. Dan yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Proses ini terjadi karena pelepasan panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya, muncul kristalisasi gula pada botol madu yang sudah lama, dan salju pada freezer akibat suhu yang terlalu dingin. Nah, oke adik-adik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sampai
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.